Menyapa Shalom. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Luar biasa saat pagi hari ini kita sama-sama kembali bertemu tempat ini untuk bersama-sama menaikkan setiap pujian kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sama-sama satukan hati, kita masuk dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami ada karena kebaikan Engkau. Engkau yang senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami semua Tuhan rindu untuk bersama-sama menaikkan pujian kami. Bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala rahmat yang Kau limpahkan, anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, mata hati pikiran kami hanya tertuju kepadamu, sehingga apa yang akan kami lakukan Tuhan, hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami siap melayani Engkau. Kami mau lebih lagi Tuhan, mendengarkan suara-Mu Tuhan saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari semua kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Saat ini kita percaya bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Amin. Dia ya dan amin. Mari kita mau terus tetap setia melayani Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita yakin Tuhan Yesus menyertai.
hari nanti terbaik bagiku. Suatu hari nanti kau ini terbaik bagiku. Dari kemuliaan dan kemuliaan hanya Tuhan yang memberikan berkat untuk kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapkan hati kita. Siapkan pikiran kita. Siapkan pendengaran kita yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan oleh Pastor Lily Trevosa. Tuhan, kami rindu ada berkat kemuliaan Tuhan. Engkau yang mempromosikan kami Tuhan untuk menjadi berkat untuk gereja Tuhan, untuk sekeliling kami dan keluarga kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu akan firman-Mu yang hidup, yang akan memberikan kekuatan yang baru untuk kita. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk dilaut oleh firman-Mu.
jemaat-Mu dari bangku yang terdepan hingga yang terbelakang Tuhan. Biar kami menerima promosi Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita agungkan Dia. Kita sembah Dia. Angkat suaramu. Angkat suaramu untuk mengagungkan Yesus di tempat ini. Tuhan, kami perlu firman Yesus. Mazmurkan Dia. Tinggikan Dia di tempat ini. Yesus, 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 kami rindu firman-Mu. Kami rindu firman-Mu, Tuhan. Yesus, Terpujilah nama-Mu. Yesus, hanya Engkau. Berikan kemuliaan-Mu, hanya Engkau. Sebagai kota benteng kami, Hosana. Seperti wanita mengurapimu, amin, menangis di bawah kaki. Terima kasih Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagi. Jemaat saya untuk bangkit berdiri. Biarlah lagu ini menjadi firman Tuhan, pengantar untuk kita semua. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Biar kaum pria berdoa, kaum wanita untuk naikkan pujian. Terima kasih ya Bapa, di dalam aspek pelayanan kami gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah Engkau mempromosikan kami menjadi terang di kota Bogor di tempat ini Tuhan, dalam pelayanan kami, di dalam setiap kami berjemaat di tempat ini Tuhan. Kami terus mau mengasihi-Mu ya Bapa. Kaum wanita berdoa, kaum pria naikkan pujian. Seperti wanita mengurapi. Dengarkan pujian dan doa kami Tuhan. Dengarkan hidup kami untuk selalu mengasihi Engkau, karena Yesus Engkau baik. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, sama-sama Baik-baik dengan mulut, dengan hatimu katakan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia melayani-Mu. Sampai akhir
memuji Tuhan, mari kita hormati hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan akan firman-Mu, akan lawatan Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus. Pakai kami, pakai gereja-Mu Tuhan, untuk melayani-Mu. Sama-sama katakan, sampai hari ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Kami siap dalam firman-Mu Tuhan, ku tetap setia melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan, ku tetap setia melayani-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Seperti wanita mengurapi, Menangis di bawah kaki. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapiku, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai dapatkan mahkota kehidupan, ku tetap setia melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia. Tetap setia melayani-Mu. Yang tetap setia untuk Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang suci. Mampukan kami terus bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu demi kebaikan-Mu. Kalau sampai hari ini kami masih ada di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Karena Engkau terlalu baik dan sangat baik bagi kami. Apapun yang kami lalui pada saat ini, Engkau tetap baik, baik, teramat baik selama-lamanya bagi kami semuanya. Dan mampukan kami terus Tuhan, untuk tetap setia melayani-Mu.
sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan dari Engkau. Mampukan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Bapa, Engkau terlalu baik bagi kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi satu hal kami percaya. Rancangan-Mu terlalu baik Tuhan Yesus Kristus. Rancangan-Mu terlalu baik bagi kami. Bukan rancangan kecelakaan Tuhan. Tapi memberikan hari depan penuh harapan Tuhan. Kami memang tidak mengerti maksud kami apa yang kami lakukan hari ini. Apa yang kami jalani hari ini. Tapi kami yakin dan percaya. Ada sesuatu yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Semua karena Tuhan Yesus terlalu baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami semuanya, khususnya anak-Mu ini. Kuduskan, sucikan anak-Mu ini. Layakan anak-Mu ini. Sehingga apa yang keluar dari mulut anak-Mu ini hanya dengan kekuatan Roh Kudus. Apa yang akan Kau memberkati di tempat ini. Dan khususnya untuk anak-Mu ini sendiri Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Selamat pagi, silakan duduk kembali. Pada pagi hari ini saya akan membahas tentang pohon bambu. Semua pasti tahu ya pohon bambu ya. Kalau nggak tahu, aduh terlalu deh. Tahu nggak pohon bambu ini sangat unik sekali. Saya mempelajari ini, saya sampai merenungkan untuk diri saya sendiri. Kalau kita lihat pertumbuhan pohon bambu ini lambat. Bukan berarti tidak ada pertumbuhan. Memang pertumbuhan pohon bambu ini gak kelihatan secara kasat mata jasmani. Tidak seperti pohon-pohon lainnya. Kalau kita lihat pohon mangga, kita kan saat ini lagi musim pohon mangga bukan? Pohon mangga sampai berbuah pasti kita lihat secara fisik, kasat mata kita lihat. Dari tunas, dari batang, dari ranting, dari daun, dari bunga sampai buah. Tapi pohon bambu gak bisa dilihat secara kasat mata. Mengapa? Karena fokus pertumbuhan pohon bambu bukan pada batangnya. Tapi pada akarnya. Pohon bambu mempersiapkan pondasi yang kokoh untuk dapat menopang tingginya batang sampai menjulang ke atas. Berbicara tentang pondasi. Pondasi ini sangat penting bagi daya tahan kekuatan sebuah bangunan. Apakah bangunan itu kokoh, kuat bila dihantam oleh badai topan yang melanda? Tuhan Yesus pun mengingatkan kita sebagai anak-anaknya untuk membangun pondasi yang dalam dan kokoh sebagai dasar atau landasan hidup kita sebagai anak Tuhan Yesus. Kalau kita buka di dalam Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 49. Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 49. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menunjukkan kepadamu seperti siapakah dia itu. Ayat 48. Ia seperti seorang yang membangun sebuah rumah yang menggali hingga dalam serta meletakkan dasarnya di atas batu karang.
Air bah dan banjir yang datang melanda rumah itu tidak dapat menggoyahkannya karena ia telah dibangun di atas dasar batu karang. 4:9. Tetapi orang yang mendengarkan namun tidak melakukannya, ia seperti seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, seketika itu juga rumah itu roboh dan sangat parah kerusakannya. Kalau kita membaca dari ayat ini, kita akan mengerti betapa besarnya peran pondasi yang dalam dan kokoh atas sebuah bangunan. Tujuannya adalah untuk menjaga agar bangunan itu tetap berdiri, kuat dan kokoh bila badai topan melandanya. Kalau demikian, pondasi anak Tuhan Yesus apa? Pondasi anak Tuhan Yesus adalah Yesus Kristus sendiri, bukan yang lain. Dan kunci untuk memiliki pondasi yang dalam dan kuat dan kokoh bagi kehidupan kerohanian kita sebagai anak Tuhan Yesus. Yang pertama, kita lihat tadi pasal 47, ayat 47, datang kepadanya. Kalau datang kepadanya bukan cuma datang begini, tapi ada suatu kerinduan. Orang yang rindu berarti ada hubungan intim antara Tuhan Yesus dengan kita, kita dengan Tuhan Yesus. Hubungan erat. Yang kedua, mendengarkan perkataannya. Perkataannya apa? Firman-Nya. Jadi kalau kita cuma pinter membaca Alkitab dan pinter ngafal tok, enggak cukup. Kita yang ketiga harus melakukannya. Firman itu harus kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita. Enggak cukup pintar cuma berdoa, membaca Alkitab, menghafal. Enggak cukup, tapi kita harus berani melakukannya. Ketiga hal ini akan mempengaruhi kekuatan hidup kita dalam menghadapi badai kehidupan yang terjadi yang seizin Tuhan. Kalau tiga hal ini tidak kita lakukan benar-benar, ketika badai datang, kita akan patah, kita akan roboh, hancur. Tapi kalau ketiga hal ini sebagai pondasi kita, kita akan tetap kokoh berdiri. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap dan melawan roh-roh yang jahat di udara. Jadi tidak cukup hanya kita dengan berdoa saja, membaca firman, tapi harus kita melakukannya sebagai pelaku firman. Itu sebabnya pertumbuhan pohon bambu difokuskan pada pertumbuhan akarnya, bukan batangnya. Sehingga dengan akar yang kuat, otomatis batangnya juga akan kokoh. Batang pohon bambu ini lebih kuat dari besi dan beton. Bingung kan? Nggak percaya kan? Saya udah nyelidikin karena saya buat ini juga saya baca literatur. Batang bambu ini lebih kuat dari besi dan beton. Di mana letak kekuatannya? Kalau lebih kuat dari besi, letak kekuatannya adalah mengenai daya tariknya. Kalau kita ambil sebatang pohon bambu dan sebatang besi dengan diameter yang sama, kemudian ditarik dengan daya yang sangat besar, yang lebih dahulu patah adalah besi, bukan bambu. Wow, karena dia tertanam pondasinya kuat.
Demikian juga besi lebih kuat daripada beton. Di mana letaknya? Letaknya terhadap hantaman. Kalau pohon bambu dihantam dan sama-sama beton dihantam dengan keadaan yang sama, jam yang sama, yang hancur dulu adalah beton bukan bambu. Itu sebabnya pohon bambu juga zaman dulu banyak dipakai kan untuk pondasi, untuk tambahan macam-macam jembatan dan sebagainya. Kita nggak menyadari hal itu, tapi banyak sekali keunikan dari pohon bambu ini. Mengapa batang bambu lebih kuat dari besi dan beton? Karena yang pertama pasti pondasinya kuat, akarnya kuat. Yang kedua, pohon bambu punya sifat karakter lentur, elastis, dapat menyesuaikan diri. Kalau badai topan melanda, angin kencang, bus, dia nggak tegak begini seperti pohon lainnya tegak batangnya. Tapi pohon bambu kalau kita lihat, saking semangatnya, dihantam angin sebelah kiri, dia ngikut kiri. Dihantam depan, dia ikut depan. Sampai menunduk 60 derajat aja dia kembali tegak lagi. Ngikutin lagi. Elastis, menyesuaikan diri. Dan keunikannya lagi. Sambil dia dihantam kemana-mana ngikutin. Ada suara. Semakin gede ya temannya, semakin gak diem. Pohon bambu akan berdiri tegak kembali setelah badai selesai. Demikian juga seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Sudahkah kita bangun pondasi iman kita tertanam dalam kokoh kepada Yesus Kristus? Pondasi iman dibentuk dari ketaatan akan kebenaran firman Tuhan. Jadi melakukan firman Tuhan. Ketaatan demi ketaatan melakukan kehendak, perintahnya, perkataannya, firmannya secara terus-menerus dalam seluruh kehidupan kita. Maka kehidupan kerohanian kita tidak akan semakin rapuh, enggak semakin mudah roboh, tetapi semakin kuat, kokoh walaupun menghadapi hantaman badai kehidupan kita. Jangan kita membangun pondasi rohani kita dengan hal-hal jasmani. Bukan enggak salah kita cari uang. Bukan enggak salah kita punya kedudukan. Bukan enggak salah kita punya relasi. Tapi semuanya ini jangan kita jadikan pondasi rohani kehidupan kita sebagai anak Tuhan Yesus. Tapi yang kita jadikan adalah Yesus Kristus sendiri. Walaupun pondasi yang kita bangun dengan hal-hal jasmani kelihatannya wow, menarik, mewah banget, luar biasa, kuat, megah. Tapi untuk membuktikan kualitas pondasi yang kita bangun itu kokoh dan kuat adalah pada saat badai topan melanda hidup kita. Pada saat itu akan kita tahu pondasi apa yang kita bangun dalam hidup kita, kerohanian kita sebagai anak Tuhan Yesus. Apakah kita berontak, kita lari sebagai pengecut. Tuhan gak ngajarin kita sebagai anak Tuhan Yesus sebagai pengecut. Kecewa, marah, tinggalin pelayanan, tinggalin pekerjaan. Wah, sekarang paling gampang tuh banyak loh anak-anak muda bunuh diri. Kayaknya lagi ini bunuh diri.
Dikirain bunuh diri itu masuk surga gitu loh. Bertobatlah. Yang paling parah lagi, tinggalin Tuhan, gak percaya lagi. Lihatlah, masa kita kalah dengan pohon bambu? Kita diciptakan Tuhan sangat sempurna seperti Dia. Dan walaupun kita sudah akibat dosa Adam dan Hawa, kita sudah dipulihkan Tuhan, disempurnakan terus. Inilah badai kehidupan kita menyempurnakan hidup kita yang tidak baik oleh Tuhan. Bersyukurlah. Apapun yang terjadi hari ini, secara jasmani kita memang tidak enak, sakit. Tapi di balik semuanya, ada yang banyak Tuhan kerjakan dalam hidupan kita. Mungkin banyak hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Mungkin Tuhan mau melihat, menguji kita, iman kita sampai di mana. Apakah mata hati kita tetap tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus? Kalau kita lihat Yosafat dalam 2 Tawarikh pasal 20. Yosafat mendapatkan ancaman yang luar biasa dari laskar seberang Laut Asin dan Edom. Yosafat sadar bahwa kekuatan tentaranya tidak dapat menghadapi, menghadapi laskar yang begitu besar. Dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi mata hati Yosafat pada saat menghadapi ketakutannya, kegelisahannya, kegalauannya, dia sujud di bawah kaki Tuhan. Dia berseru minta pertolongan pada Tuhan, bukan minta pertolongan pada manusia, bukan pada hal-hal lain secara jasmani untuk cepat menyelesaikan persoalannya. Mungkin saya sudah bersaksi pada bulan lalu, ada seorang ketua sel, kelompok sel, nggak tahu namanya kelompok sel atau kul atau apapun. Tapi yang jelas dia membawai jemaat sampai saat ini, hari ini kurang lebih 150 orang. Dia punya masalah dengan keuangan. Dia ditinggalin, mungkin bulan lalu ya, ditinggalin emas, ditinggalin duit sampai setengah M oleh mertuanya. Mereka suami istri, diajak temannya, tergiur dengan temannya, dagang. Akhirnya emas tinggalan mertuanya, uang setengah M, ludes, tidak ada 1 sen pun. Untuk menyelesaikan masalah ini, dia mau lari dari Indonesia, mau kerja ke Amerika untuk bekerja supaya bisa nyicil bayar utang. Dia tanya sama saya, Cik, aku boleh kan ke Amerika? Kalau aku gak ke Amerika, aku mau kerja apa? Aku mau bagaimana bayar utangku? Dia gak duduk di bawah kaki Tuhan pada ketua sel. 150 orang. Kayaknya sih datang pada Tuhan nangis-nangis. Tapi dia tidak melakukan firman. Percaya bahwa Yesus sanggup menjawab segala persoalannya. Karena dia penuh kuasa dan dia setia menyertai senantiasa. Saya katakan pada dia, saya nggak katakan boleh atau tidak boleh. No, saya jelaskan firman satu persatu. Kamu sudah dipercaya Tuhan membawa 150 orang, hampir 150 orang. Kalau kamu tinggal ke Amerika, tinggalkan Indonesia ke Amerika, apakah kamu punya tanggung jawab pada Tuhan? Itu domba loh. Kok lebih berat ke Amerikanya untuk bayar utang daripada domba ini? Apa yang kamu lakukan? Ingat, bagi teman-teman semuanya, kita semuanya udah melayani. Jangan sampai kita tinggalkan tanggung jawab kita dalam melayani. Lebih besar dosanya daripada yang gak melayani. Tapi kewajiban anak Tuhan harus melayani setiap orang. Gak ada yang enggak. Loh kok melayani, saya gak bisa bawa firman di atas mimbar, gak bisa gini. Wow, dimanapun bersaksi terus sampai Tuhan datang. Lah kalau gak bersaksi, gak bisa bersaksi, berarti kita gak pernah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita, pasti mulut kita gak akan pernah berhenti bersaksi. Kalau saya mau tahu kesaksian saya, bisa gak pulang sampai besok pagi. Saya bersyukur
Saya selalu katakan Tuhan tuh baik, baik dan sangat baik dalam hidup saya. Sampai mana tadi yang ngaco nih? Sambil semangatnya. Yosafat berseru minta tolong pada Tuhan. Apa Tuhan yang harus aku lakukan? Oh, saya langsung diingetin, belum selesai kamu kesaksiannya. Tahu enggak? Saya bilang begitu, kamu jangan jadi pengecut. Kamu bilang Yesus baik, penuh kuasa. Kenapa kamu tidak meraktekkan dia? Dia menyertai kamu, dia tidak pernah berhutang. Kenapa kamu enggak melakukan itu, enggak percaya? Dia nangis. Dia nangis, akhirnya dia memutuskan tidak berangkat ke Amerika dan dia duduk di dalam kaki Tuhan. Lakukan bagian dia. Saya katakan, lakukan bagianmu, enggak usah ngikut-ngikut. Bagiannya Tuhan kamu ikut campur. Tahu enggak? 2 minggu yang lalu dia WA saya. Tak kasih kesaksian. Yesus baik ya Ci ya. Siapa yang bilang Yesus enggak baik? Dalam keadaan apapun, susah senang, Yesus tetap baik. Bukan dalam senang kok, dalam keadaan susah, Yesus Kristus tetap baik. Sekarang dan selama-lamanya. Dia katakan, Cik, kamu kenal gak Diana Sari? Yo kenal loh, wong dia sering telepon konseling sama aku. Kenapa? Anaknya tiba-tiba gak mau lagi pegang perusahaannya. Sekarang perusahaannya diserahkan aku semuanya. Wow! Jadi dia bisa bayar utang di Indonesia sambil ngopeni domba. Daripada di Amerika dia gak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau orang mau bertobat, mau melakukan firman, Tuhan gak pernah berhutang. Detik itu pertobatan dan melakukan, Tuhan genapi janjinya. Jadi sebenarnya Tuhan itu sebenarnya jawab doa kita enggak sih? Tuhan itu sebenarnya jawab doa kita. Yang jadi penggalang adalah kita sendiri, dosa kita, maunya kita. Enggak ngikutin Tuhan. Kadang-kadang, loh kan kehendak pikirnya kita itu saya dulu ya belajar. Kalau kehendak Tuhan tuh mesti enak-enak. Enggak ngalami pasang surut, enggak ngalami nangis sampai enggak. Ternyata kehendak Tuhan itu kita harus hadapi satu-satu, ngikut ke sana, nangis ya diikutin, akhirnya sukacita, hahaha. Nangis belok ke sini kayak angin tadi kan, dihantam angin ke sini ngikut lagi, hahaha, nangis, hihihi, terus hahaha, gitu. Sampai waktu Tuhan yang terindah bagi kita. Karena dia tahu sesuatu yang terbaik untuk kita semuanya. Amin. Masih bisa menerima saya? Kita balik lagi ke Yosafat ya. Tahu enggak? Yosafat akhirnya duduk diam di bawah kaki Tuhan, ngomong sama Tuhan. Terus dia mendengarkan. Tuhan itu kan tanya Yosafat, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Tuhan itu baik. Dia kirim nabinya Yahesiel. Kita baca di 2 Tawari pasal 20 ayat 15b. Yang B ya, beginilah firman kepadamu. Janganlah kamu takut dan gentar kepada laskar yang besar ini. Karena peperangan ini bukanlah milikmu. Tetapi milik Elohim, milik Tuhan. Terus kalau Yosafat setelah mendengar pesan Tuhan, apa respon daripada Yosafat atas pesan Tuhan? Apakah Yosafat bengong, gak percaya? Bengong gimana menghadapi, kok disuruh jangan takut, jangan gentar. Peperangan ini milik Elohim, milik Tuhan. Apakah Yosafat langsung menggerakkan semuanya, ngatur strategi perang, ngatur pasukan-pasukannya? Yosafat tidak melakukan itu semuanya. Yuk kita baca. 2 Tawarikh 20 ayat 21. Yosafat mulai menunjuk orang-orang.
Sesudah ia berunding dengan rakyat, keluarlah ia ke hadapan mereka yang dipersenjatai. Ia menunjuk mereka yang akan bernyanyi bagi Yahweh. Yahweh dan mereka yang sungguh-sungguh memuji dalam keindahan kekudusan, serta mereka yang berkata, bersyukurlah kepada Yahweh karena kasih setianya untuk selama-lama. Dia menunjuk orang-orang yang ditunjuknya untuk menyanyi bagi Tuhan. Pertanyaannya, kalau tadi pohon bambu semakin dihantam angin, dia suaranya merdu loh. Yosafat juga kan, dia nunjuk orang-orangnya, orang-orang malah menyanyi untuk Tuhan. Pada saat kita masalah persoalan, apakah kita bisa menyanyi untuk Tuhan? Bisa menyanyi dan memuji untuk Tuhan? Boro-boro Bu, aku mau ngomong berdoa aja gak bisa Bu. Boro-boro Bu, aku gereja gak bisa Bu. Salah. Justru pada saat kita punya masalah persoalan, kita menghadap Tuhan karena kita intim dengan Tuhan. Kita mau memuji Dia, kita mau menyenangkan Dia. Karena sesungguhnya nyanyi untuk Tuhan, memuji untuk Tuhan, membawa sukacita dan kemenangan. Memang kalau dipikir secara manusia gak masuk akal. Wong punya masalah besar loh, kok tambah nyanyi untuk Tuhan. Jujur, nyanyi untuk diri sendiri biasanya kan kalau kita di gereja atau di rumah, nyanyi untuk diri kita sendiri. Memuji diri kita sendiri. Mari kita belajar. Segala pujian kita, segala penyembahan kita hanya untuk Yesus Kristus. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya pulang dari pelayanan di Pondok Bambu. Saya masih pulang dari Pondok Bambu, saya masih ke kantor karena saya masih ada klien yang harus tanda tangan. Anak saya, kembar yang kedua, nelpon saya. Mami, kakak kena kaca, berdarah-darah. Saya bilang, deh kalau berdarah-darah, tutul sama tetak yucing beres. Gak terima anak saya. Dengan jawaban saya, 5 menit telepon saya, 5 menit, saya sampai risih wong saya masih ada klien. Tapi suatu ketika saya ditanamkan Tuhan, keluar kau dari kantor ini, saya pulang. Begitu saya masuk rumah lihat, wow saya cuma anjir, Yesus oh my God, tolong anakku, darah udah sebegini. Darah ngucur terus. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Anak saya bilang, saya katakan anak saya, Kak, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun. Saya berdoa, Tuhan ampuni kami, ampuni. Tolong Tuhan stop pendarahan. Karena udah gede segini pendarahan. Kita angkat ke rumah sakit. Di UGD, status suster hanya katakan, menghubungi dokter. Hanya mengatakan jahit, menempelkan kembali jahit. Dia enggak mengatakan 5 urat tendon putus. Saya hubungi om saya, tante saya yang dokter. Dia katakan pakai dokter ini. Saya hubungi dokter ini dan om saya juga hubungi. Enggak bisa langsung karena dia masih ada operasi. Dan setelah ada operasi dia masih ada kegiatan lain. Karena dia telepon ke rumah sakit di UGD, statusnya hanya untuk menjahit kembali. Enggak diberitahu, ya maklumlah ya enggak ngerti ya. Kalau enggak ada bedah yang melihat sendiri. Logikanya dari jam 1 siang sampai jam 6 sore. 5 urat tendon secara ilmu kedokteran enggak bisa kesambung. Tapi saya punya Yesus Kristus yang luar biasa. Pada saat darah sudah tidak keluar, suami saya tetap memuji, tetap berdoa, saya juga berdoa. Pada saat dokter sudah katakan, mau masuk ke ruang operasi besar. Anak saya menangis, Mami tolong saya. Saya katakan, Mami gak bisa nolong kamu, yang bisa nolong Yesus Kristus. Teriak sama dia. Selama anak saya kesakitan, saya gak menetes air mata. Hanya suami saya yang menangis terus. Begitu anak saya ngomong, Tuhan Yesus tolong aku. Hancur hati saya yang baru nangis. Saya baru nangis, anak saya masuk. Tangannya saya lepas masuk di ruang operasi. Saya udah mau sujud tapi ada telepon berdering. Kring. Roh Kudus tanamin, angkat teleponnya.
Saya angkat telepon. Halo tante, nangis. Iya nangis tante, saya gini. Secara manusia, lu gak tahu gua juga nangis. Gua juga punya persoalan. Tapi saya tidak melepaskan tanggung jawab saya. Saya tetap melakukan tugas saya. Sampai anak ini bisa tertawa. Dan saya tidak memberitahu tentang pergumulan saya pada saat itu. Setelah anak tutup, anak ini dapat sukacita dan kelegaan. Saya duduk diam, apa yang Tuhan saya lakukan. Roh Kudus memberitahu saya untuk menyanyikan 3 lagu. Saya sujud gak malu, banyak orang nunggu, saya gak malu, saya sujud. Yang pertama, Kau Allah yang besar, layak, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Yang kedua, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Kenapa dia membuat aku terpesona? Karena perbuatannya dia yang besar. Yang ketiga, Tuhan ini ambil hidupku untuk mau melayanimu karena kebaikanmu dalam hidupku. Aku mau melayanimu seumur hidupku sampai nafasku terakhir. Saya renungkan 3 lagu ini. Saya nangis. Apa maksudmu Tuhan? Tapi saya enggak berontak. Saya enggak mikir macam-macam. Saya lakukan dengan taat. Sampai genap 1 jam. Roh Kudus memberitahu saya. Aku sedang merenda 1 jam selesai operasi. Begitu kamar operasi dibuka, dokter menyampaikan saya, Bu, 1 tahun karena anak ibu ini bisa jalan normal, itu bagus. Hati seorang ibu terhadap anak gadisnya. Kalau anak gadisnya pincang, cacat, nangis kan. Saya bilang sama Tuhan, saya gak ngomong sama anak saya, gak ngomong sama suami saya bilang, Yesusku luar biasa. Engkau yang sanggup membuat aku terpesona karena perbuatanmu ajaib. Ini hidupku. Tahu enggak? Singkat cerita, kalau ceritanya banyak. Karena selama saya merawat anak saya, walaupun saya punya mbak, saya rawat anak saya sendiri. Kalau saya mau tinggal pelayanan, saya bilang sama anak saya, tolong mengerti. Mama pelayanan, kamu jangan melakukan apapun dan kamu tetap makan yang sudah mama siapin. Jangan mandi kalau mama belum. Jangan dimandiin siapapun sebelum mama pulang. Mama akan mandiin sendiri. Saya tidak tinggalkan tugas saya sebagai seorang ibu dan seorang pelayan Tuhan. 1 bulan persis itu terjadi pada hari Sabtu malam. Anak saya bilang, Mami, aku sudah 1 bulan gak ke gereja. Aku besok mau ke gereja loh, 1 bulan loh Mami. Saya bilang, gimana kamu bisa ke gereja? Kamu aja gak bisa berdiri. Berdiri sakit. Lagi jalan. Mami gak kuat dong. Gendong kamu, dia sudah 5 SD waktu itu. Tahu gak? Saya bilang cuma, kamu doa sama Tuhan. Doa, Mami juga doa. Tepat pada waktu jam 2 pagi. Dini hari Minggu. Tiba-tiba dia teriak, Mami, Tuhan Yesus. Saya kaget karena selama dia sakit saya tidur dengan dia. Enggak boleh ada orang lain yang jaga, saya yang jaga. Tiba-tiba 2 benang kaku ke atas menonjol, lebar tingginya 1 senti. Saya mau cabut, anak saya bilang, enggak boleh Mami, aku mau doa dulu. Anak saya doa, setelah itu dia cabut sendiri. Dan dia cabut dalam nama Tuhan Yesus. Dia bisa berdiri dan jalan. Yesusku luar biasa bukan? Secara manusia gak bisa jalan. Tapi anak saya jam 2 pagi itu dia bisa jalan berdiri. Dia bisa berdiri dan jalan. Besok ke gereja dan Senin ke sekolah. Dan sampai hari ini tidak ada cacat satupun. Karena bulan kemarin 2 minggu yang lalu anak saya merit. Gak cacat sama sekali. Yesusku luar biasa. Dokter boleh mengatakan 1 tahun kalau dia bisa berjalan normal itu bagus, puji Tuhan. Tapi saya katakan dokter di atas segala dokter, Yesus Kristusku lebih canggih. Dia sanggup mempersona hidup.
Karena dia besar dan sangat besar, luar biasa dalam hidupku. Itulah sebabnya aku persembahkan hidupku untuk kemuliaannya. Kalau kita nggak pernah mengalami hidup kita, kesaksian kita, bagaimana kita bisa mengalami memuliakan Tuhan demi memuliakan nama Tuhan. Lihat pohon bambu ditampar ke sini, dia berdiri tegak lagi. Ke sini beri depan. Tahu nggak? Kuncinya apa? Pohon bambu tegak lagi. Ternyata pohon bambu itu nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa hidup sendiri. Tahu nggak pohon bambu ada nggak? Coba lihat, buktikan seluruh dunia pohon bambu yang berdiri sendiri begini loh. Ada nggak? Nggak ada, selalu bergerombol, bener nggak? Pohon bambu ini selalu bersama-sama dalam satu kawanan. Itulah sebabnya. Kenapa? Dia nggak bisa berdiri sendiri, lari di sana sendiri. Karena dia dari akar timbul tunas. Tunasnya ini nempel ke akar yang tua. Sehingga tunas yang nempel di akar yang tua ini jadi dewasa kelak nanti. Itulah sebabnya saya himbau jangan tinggalkan ibadah kita. Dan jangan tinggalkan komunitas kita maupun namanya sel atau kul, kelompok sel atau kul atau apapun. Jangan tinggalkan karena tempat itulah pendidikan kita, pendidikan rohani kita. Saling membangun, saling menegur, menasihatin, saling bersama-sama masuk di dalam kedewasaan rohani. Kita nggak akan bisa mau dewasa rohani sendiri, hidup sendiri, nggak bisa. Saya pun bisa jadi begini karena saya punya komunitas, saya punya mentor dulu. Sehingga saya bisa begini, saya mengerti semuanya. Apa yang Tuhan mau. Itulah, jangan tinggalkan. Biasanya orang kalau nggak tergenapin maunya, kena badai, nggak tergenapi apa yang diinginin, keluar dari komunitas. Paling enak itu. Keluar dengan tanggung jawabnya, paling enak itu. Saya katakan bertobatlah. Kita nggak akan dewasa. Lu mau maaf. Kita mau mentok kemana-mana, mentok satu di gereja A, mentok di gereja B, gereja C. Sami mawon. Restoran itu jangan lihat apanya, dapurnya. Sami mawon dapurnya, nikmati aja makanannya, yang penting aku bisa nikmati. Sama, di mana-mana sama. Di tempat saya komunitas juga sama. Tinggal kita, komunitas kita di mana? Carilah komunitas yang membangun. Saling berpegang tangan, mendukung satu dengan yang lain. Bukan menjelekin, bukan menghasut. Ayo ke sana loh, enak gini, ayo gini. Itu namanya bayi rohani. Gak akan bisa kita dewasa. Orang yang dewasa apapun badai topan melanda kita, tetap kokoh berdiri. Ikuti irama sambil nyanyi. Memang gak enak. Memang gak masuk akal. Tapi Yesusku sangat luar biasa. Yesusmu juga luar biasa, bukan? Buktikan. Kalau saya sudah membuktikan, silakan membuktikan. Haleluya. Tahu enggak? Pohon bambu, tadi saya katakan dia enggak bisa berdiri sendiri, ya kan? Saya gerombol. Kita juga harus bergerombol satu kawanan di dalam Tuhan, di dalam keluarga Tuhan. Jadi terang, bukan? Kalau kita dalam kelompok yang benar-benar di dalam Tuhan, di dalam kebenaran, otomatis yang ada terang Yesus. Pohon bambu pun juga demikian. Kegunaan, manfaat pohon bambu ini banyak loh. Yang paling sering kita tahu yang suka kita makan apa? Rebung kan enak banget kan? Ayo
bambu itu memproduksi oksigen yang lebih banyak dari yang lain. Terus juga dia antibakteri. Dan serat bambu ini jadi serat-serat benang yang untuk pakaian. Juga pohon bambu ini dapat digunakan untuk alat-alat rumah tangga, juga untuk kepentingan konstruksi. Dan lain-lain lah, pokoknya banyak sekali. Kita sebagai anak Tuhan Yesus yang diciptakan serupa, segambar dengan Dia, pasti harusnya punya kegunaan luar biasa bagi kerajaan surga. Gak ada tepuk tangan, cuma satu, di gimana sih? Yesus kita kan luar biasa. Kalau kita punya pondasi di dalam Yesus Kristus melakukan firman. Nyanyi untuk Dia, bukan nyanyi untuk diri kita, bukan untuk Pak Petrus, bukan. Untuk Tuhan. Memuji untuk Tuhan. Kita akan tegak. Enggak akan roboh, enggak rapuh. Walaupun badai kehidupan melanda kita. Saya ajak, milikilah keberanian melakukan firman Tuhan. Jangan pernah menyerah. Tetap teguh, pegang janji Tuhan sampai menjadi kenyataan. Tuhan mau kita melentur, tapi enggak patah, kembali lagi tegak memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita sangat dahsyat dan sangat dahsyat sekali. Ku serahkan bagimu, karena aku tahu semuanya milikmu. Tuhan, aku percaya Engkau sertaku selalu. Di sepanjang jalanku Engkau pegang tanganku. Ku rela Engkau miliki demi kemuliaan namamu. Saatnya untuk mengabdi, memberitakan firman-Mu ke seluruh bumi. Nggak apa-apa, nggak bisa Bapak. Mungkin musiknya bisa, jemaat mungkin nggak bisa. Silakan musiknya aja. Jemaat masing-masing berdoa, saya akan bacakan kalimatnya. Kalimat ini sangat luar biasa memberkati saya. Jujur, sebenarnya apa sih hidup kita ini? Untuk siapa? Kalau kita tahu bahwa kita hidup untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk hidup kita. Nggak salah kita mencari uang, nggak salah, tapi semua itu kembalikan untuk Tuhan. Tuhan, ini hidupku, ku serahkan bagimu, karena Engkau semuanya milikmu. Tuhan, aku percaya Engkau sertaku selalu. Di sepanjang jalanku Engkau pegang tanganku. Ku rela Engkau miliki demi kemuliaan namamu. Saatnya untuk mengabdi, memberitakan firman-Mu ke seluruh bumi. Gak apa-apa, mari kita berdoa aja. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Mampukan dalam seluruh hidup kami menyerahkan bagi Tuhan. Karena apa yang kami miliki, hidup kami pun Tuhan yang miliki semuanya. Tuhan, mampukan kami
kami semua pribadi lepas pribadi percaya sepenuhnya bahwa Yesus Kristus selalu menyertai kami, melindungi kami, menjaga kami di sepanjang jalan hidup kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dan Engkau selalu memegang tangan kami erat-erat. Mampukan kami Tuhan, merelakan hidup kami demi kemuliaan-Mu. Melalui badai hidup kami boleh mengalami, sehingga kami boleh memperoleh kemenangan akan Engkau. Sehingga kami boleh menyaksikan kebaikan-Mu, cinta-Mu pada hidup kami untuk orang lain. Sehingga orang lain boleh menikmati, boleh merasakan kasih Yesus. Dan kami saatnya mau mengabdi, memberitakan firman Tuhan ke seluruh bumi. Ampuni kami Tuhan kalau kami belum berani bersaksi. Mampukan kami untuk menjalani hidup ini, bersyukur, menyanyi untuk Tuhan, menyembah untuk Tuhan, melakukan firman Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Karena kami mau rindu terus untuk hubungan dekat, hubungan yang melekat dengan Yesus Kristus. Mampukan Tuhan terus mencintai Tuhan dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus tetap baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sekali lagi katakan pujian ini. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Haleluya. Kita menikmati firman Tuhan, yang menikmati firman Tuhan lambaikan tangan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Segenap gembala, wakil gembala dan pengerja jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih untuk Pastor Lily Trifosa yang sudah menyampaikan firman Tuhan beserta rombongan yang sudah hadir di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita akan menerima perjamuan asa yang kudus. Oleh sebab itu saya undang Pastor Edi untuk melakukan perjamuan asa yang kudus. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami ku lewati, indahnya kasih Tuhan
seperti pelangi. Sehari hujan ada, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik. Yang sudah mendapatkan perjamuan roti dan anggur saya tempatkan berdiri. Yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Hari ini kita semua diberkati firman Tuhan. Mari kita bertumbuh seperti bambu, menjadi sebuah kesehatian, bertumbuh bersama, menjadi sebuah kelompok yang akan semakin besar, bertumbuh bersama dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kita membiasakan diri seperti beberapa orang, meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Tetapi marilah kita semakin giat di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Angkat tubuh Tuhan di atas kepala kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa waktu Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan dan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah tubuh yang dipecah-pecahkan ini adalah bersekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus. Dengan kita memakan tubuh ini, kita bersatu menjadi tubuh Kristus. Biar firman hari ini menjadi rema untuk setiap kita. Untuk kami bersatu, bertumbuh di dalam kasih-Mu Tuhan. Di dalam FB kami Tuhan. Di dalam ibadah hari Minggu kami Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu. Semakin banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas tubuh-Mu Tuhan. Angkat darah Tuhan di atas kepala kita. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah setiap kali kamu menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Minum dalam nama Yesus. Bukan saja Tuhan menghendaki, tapi Tuhan memberikan perjanjian yang baru. Mari mulai hari ini kita lebih lagi sepakat untuk IAS Bogor KFG. Kita bertumbuh bersama. Menjadi sebuah pertumbuhan yang berakar kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memberikan perjanjian baru.
maka FB kita akan berkembang. Gereja YHS KFG Bogor ini akan bertumbuh secara luar biasa. Demi nama Yesus itu terjadi kepada kami semuanya. Kami bersyukur Bapa dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lanjutkan ibadah kita. Jadi ada informasi dari koordinator ibadah. Untuk saat ini dan kedepannya kita tidak ada persembahan, tetapi kalau ingin memberkati untuk gereja ini setelah ibadah ada kartu, ada kontak untuk disediakan setelah pulang ibadah. Untuk saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Saya persilakan Ibu Ana. Shalom, diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Serius. Amin. Amin. Aminnya harus bersemangat dong ya. Hari ini firman Tuhan begitu luar biasa. Ya, saya sedikit bersaksi ada peneguhan dari yang saat ini saya alamin. Ya, jadi ada sesuatu hal yang luar biasa memang terkait dengan Mama. Mama saya saat ini lagi opname di RKZ Surabaya. Ya, sejak hari Jumat beliau datang ke Surabaya, langsung kemudian hari Sabtu operasi usus besar. Jadi operasi besar untuk usia 82 tahun. Ya. Dokter semuanya sebenarnya pesimis, tapi karena kondisinya memungkinkan, maka itu dilakukan operasi 4,5 jam hari Sabtu. Dari jam 4:30 sampai dengan jam 9 baru selesai. Terus habis itu dalam kondisi itu tidak sadar, dan besoknya luar biasa yang ajaib itu disaksikan sama dokter jantung sendiri. Jam 3 pagi hari Minggu itu sadar. Dan itu cepat banget untuk usia segitu. Dan ini operasi sangat besar. Ya, dalam kondisi pada saat itu saya belum ada di Surabaya, hanya adik saya yang kedua, karena kita hari Sabtu ada baptisan, hari Minggu kita lagi grand opening, saya nggak mungkin meninggalkan saat-saat pelayanan itu. Nah, tadi juga udah disinggung ya dalam firman, kita tidak meninggalkan tanggung jawab. Gitu. Terus habis itu setelah hari Minggu udah siuman bagus, kemudian saya baru datang itu di hari Seninnya. Saya baru nyampe di Surabaya hari Seninnya, dan kondisi di hari Senin itu mama saya udah baik, tapi di ICU kondisinya. Sampai dengan Selasa mama saya baik semuanya kondisinya. Terus kemudian karena dia ada ya stres ya, namanya di ICU sendirian, stres banget. Anak hanya lihat dari dari kaca kayak akuarium gitu ya. Terus habis itu ya kita sedih juga, akhirnya kita minta sama dokter untuk boleh keluar dari ICU hari Selasa. Keluar dari ICU hari Selasa, dokter bedah mengatakan oke, kondisinya boleh. Dokter jantung mengatakan oke, baik, kondisinya memungkinkan untuk keluar. Dokter anestesi bilang oke, keluar walaupun tekanan gulanya 222, terus tekanan darahnya masih tinggi karena di atas 170-an. Ya, dengan note itu oke, keluar di situ. Jadi operasi usus besar itu mama saya keluar itu dalam kondisi ususnya itu dibelah, dia ada tumor, dan tumornya dan itu ususnya udah dipotong sekitar kalau nggak salah 9 cm udah dipotong karena itu tumor, dan tumornya seember kecil gitu itu. Semuanya udah diambil. Dan pada saat itu ususnya belum bisa disambung karena organ-organ itu belum tumbuh, jadi ususnya itu keluar. Jadi pakai kantong itu dia. Gitu. Terus habis itu ya pupnya dari situ, terus kemudian kalau kencing juga lewat juga selang, kalau ini lambung juga lewat semua selang gitu. Dalam kondisi kayak gitu, terus kemudian hari itu Selasa kan pindah ya. Rabu pagi. Kita udah senang ini ya. Jadi hari Selasa itu udah kondisinya bagus. Rabu pagi sekitar jam 4:30 itu tiba-tiba gulanya drop hanya 13.
dari 222 menjadi hanya 13. Dan itu kondisinya sudah setengah sadar. Di ruangan yang biasa, lemes, langsung drop pada saat itu. Kami langsung shock banget pada hari itu, dokter juga langsung shock. Dokter itu nggak ada yang datang kan, suster udah langsung heboh, langsung disuntik dengan gula semuanya, sampai puji Tuhan jam 9 beliau udah naik di 161. Tapi akibat dari drop itu kemudian instruksi dari dokter periksa darah, drop itu seharian itu tidur terus lemas, nggak bisa apa-apa. Gitu, nggak bisa apa-apa. Terus dokter jantung tahu kayak gitu, dia pagi datang. Nah ini dokter jantung bilang, waduh eman banget ini. Kenapa seperti ini? Padahal setelah saya operasi luar biasa kondisi Oma ini gitu. Terus tapi satu hal yang saya ingin saksikan di sini. Dalam kondisi seperti itu dokter udah mengatakan. Dia nanya anaknya yang dari Jakarta mana? Terus ini udah datang. Anaknya udah ngumpul semua belum? Terus habis itu, wah ini kan gelagat yang gak baik. Gitu kan? Terus habis itu adik saya yang kecil kebetulan udah pulang lagi gitu karena harus gantian. Terus kemudian langsung adik saya ditelepon untuk dipanggil segera dia datang ke Surabaya dari Banyuwangi. Terus habis itu terus langsung saya nanya, kemungkinan ini kondisinya seperti ini bagaimana? 50-50 katanya. 50 jika bisa hidup, 50 lewat. Terus habis itu langsung saya bilang, baik dokter saya akan ambil 50 yang sembuh. Saya bilang gitu. Dokter sendiri bilang, ya memang hanya Tuhan yang bisa tolong. Gitu. Ini kan masih 50%, berarti masih ada harapan. Langsung kita ambil, oke. Langsung begitu dokter udah selesai, visit di dokter jantung mengatakan kami langsung ambil waktu, kami berdoa. Tuhan kami klaim untuk yang 50%. Kami punya keyakinan teguh, kami klaim itu 50%. Seperti itu kondisinya. Setelah itu terus dokter dokter bedahnya datang, semuanya pada heran kenapa seperti itu. Dokter anestesinya datang, dia bilang waduh ini leukositnya tinggi, CFR-nya itu tinggi, ini ada bakteri. Bakterinya di mana nggak tahu. Mungkin udah masuk otak atau apa tapi nggak memungkinkan untuk kondisi CT scan otak. Ya. Terus habis itu kita tetap pujian itu begitu luar biasa. Langsung kita gantian handphone 24 jam kita puji, kita penyembahan di situ. Terus kemudian doa silih berganti kita ajak walaupun mama itu setengah sadar kita ajak untuk berdoa dia dengar. Kita bilang Tuhan Yesus baik, dia hanya mengangguk-angguk dengan lemahnya, oke. Hari Rabu itu kritis. Dokter jantung udah informasikan pada pasca operasi, apalagi untuk seusia 82 tahun ada 2 kritis yang dialami. Kritis pertama saat operasi sama kritis pasca seperti ini. Nah, terus kemudian dan mujizat Tuhan terjadi. Hari Kamis tiba-tiba beliau kesadarannya itu pulih, bisa angkat tangan, bisa ini semuanya sampai dengan hari Jumat waktu sempat Cilili juga video call, beliau angkat tangan. Dibilang semangat, beliau angkat tangan. Dan bisa gitu. Terus didatengin pada saat itu. Nah pada saat yang Pak Hartono datang itu kondisi beliau lagi lemas. Terus kemudian pada saat saudara datang udah mulai ketawa semuanya. Itu sampai dengan hari Jumat. Terus kemudian sampai dengan hari Sabtu sore, visit jam 3. Dokter itu semuanya keadaannya itu membaik. Dia bisa angkat tangan, dia bisa nyapa dokter, dia walaupun dia di oksigen dengan terbata-bata dia bisa ngomong. Gitu. Nah, pada saat saya mau pulang jam 4 sore, itu mama saya langsung drop. Darahnya hanya 80-40. Terus kemudian gulanya langsung tinggi. Terus oksigennya di bawah 90. Detik-detik di saat saya mau pulang. Saya bilang, secara daging saya bilang sepertinya enggak boleh. Gitu. Tapi saya harus, karena disinilah komunitas saya. Saya harus ngecas, saya punya pelayanan di sini, saya enggak bisa tinggalkan. Saya udah ambil tiket yang paling istilahnya yang agak malam juga gitu. Nah akhirnya ya udah saya bilang, mama hanya satu, dia panggil ke saya itu kan Noni, hanya Noni satu hal yang saya percaya.
Tuhan akan melakukan bagiannya. Karena saya harus balik ke sini. Gitu kan intinya. Nah terus kemudian melalui tangan dokter diberi lagi itu 1 injeksi, akhirnya bisa terdongkrak. Sampai dengan malam itu masih belum sempurna. Masih kondisinya itu 100 sama 35 kalau nggak salah. Nah terus kemudian akhirnya setelah saya nyampe di tempat ini, saya telepon lagi ke adik saya udah mulai naik 110, 60. Terus Tuhan terus bekerja. Sampai dengan pagi ini gulanya udah normal, tekanan darahnya juga udah normal. Pada saat saya datang ke sini. Jadi penggenapan adalah apa yang difirmankannya. Kalau kita tidak meninggalkan tanggung jawab kita di dalam pelayanan. Tuhan yang bekerja untuk mama saya. Amin. Jadi nanti saya juga akan balik lagi ke situ tanpa meninggalkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban di sini. Amin. Kiranya ini semua bisa memberkati bagi saudara-saudara. Tidak perlu berkecil hati terhadap situasi dan kondisi. Walaupun kayaknya mustahil banget gitu. Tapi Tuhan berkarya begitu luar biasa. Nah saat ini saya hanya merasa diuji. Saya mengeluh, saya ngomel, saya apa. Saya harus mampu mengucap syukur. Walaupun gak semudah itu. Amin. Ya itu aja, yuk kita sama-sama. Yang penting kita tetap mengundang untuk besok minggu depan ibadah kita tetap jam 9. Mari kita bersama-sama, kita jangkau banyak jiwa melalui hidup kita, melalui kesaksian hidup kita. Ya, karena Tuhan begitu luar biasa dan salut juga untuk saudara saya Cilili yang di ujung sana lagi gak enak badan tapi tetap luar biasa untuk melayani Tuhan. Amin. Tidak ada satu sakit penyakit pun yang bisa menghalangi kita kepada Tuhan. Ya, luar biasa banget. Yo, terus habis itu FB itu hari Rabu nanti akan diumumkan di grup untuk bagaimana ini modelnya, role-nya dan sangat luar biasa semakin teman-teman saya, saudara-saudara saya di sini. Luar biasa, saya merasa saya juga dicas di sini untuk saya nanti kembali lagi ke Surabaya. Ya, oke. Yuk, boleh ganteng di ini kita baca dulu 3 pilar. Saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Inilah 3 pilar YHS. Belum ada. Kan 1 bulan sekali. Apa? Oh, Bible Christmas. Oh ya, ditampilin aja. Mengundang seluruh jemaat dan aktivis untuk mengikuti dan memeriahkan Christmas Bible Study dengan tema Buah Keselamatan, Jesus the Life Changer. Jumat 1 Desember pukul 6 sore waktu Indonesia Barat, 7 malam waktu Indonesia Tengah, dan 8 malam waktu Indonesia Timur. Bible Study spesial Natal ini akan dilayani oleh Pastor Kukuh Endi Lazarus, Pastor Joshua Parapat, Pastor Victor Cornelis, dan Pastor Magdalena Sparinga. Saudara dapat mengaksesnya melalui aplikasi Zoom Meeting dengan meeting ID 812-9394-0905 dan passcode Bible Study. Untuk informasi, saudara dapat menghubungi nomor 081 2525 3000. Jangan dilupakan ya 1 Desember Bible Study jam 6 sore. Ya nanti di grup kita lebih lagi kita akan ingatkan untuk mungkin barcode-nya atau ini ya password-nya untuk kita masuk gitu. Jadi terima kasih banyak atas pelayanan Bu Lili. Segenap dari semuanya kami dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih. Yuk next, gereja kita sekarang adalah YHS Church Bogor KFG. Jadwal ibadah kita, pra-ibadah jam 8.30 sampai dengan jam 8.45, bagus ya, mewah sekarang ya. Ibadah umum jam 9 sampai dengan jam 11. Family Blessing hari Rabu jam 6 sampai dengan jam 8, doa pelayan Sabtu kedua dan keempat jam 4 sampai dengan jam 6. Yuk, 3 pilar YHS Church kita baca sama-sama ya. Oke, kita baca bahasa Indonesianya aja ya. Jelaskan ya? Oke, 3 pilar YHS Church. Pilar 1, nama Bapa di surga adalah Yahweh. Pilar 2, Yesus adalah pusat pemberitaan Injil dari gereja YHS. Pilar 3, gereja YHS memberitakan Injil anugerah dan kebenaran.
Ini 3 pilar untuk YHS Church. Yuk, kita akan sama-sama one home, akrab dalam kesungguhan, sungguh dalam pemuritan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam kesucian. Oke. One family adalah kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur dapat dipercaya, hubungan, terobosan, dan kebenaran. One mission menjadi keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga, pujian, penyembahan, doa, dan firman. Menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Elohim. Menjadi keluarga yang membawa damai dan berdampak di lingkungannya. Menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin untuk melayani kerajaan Elohim. One Vision menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Elohim yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Elohim untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Yuk, informasi bagi yang ingin dilayani untuk baptisan, penyerahan anak, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat dan kedukaan dapat menghubungi Pastor Edi Tantono dan Pastor Gunarto Gunawan. Ya, tolong diingat. Tapi di sini ada Bapak Andreas, ada Ibu Hunita, luar biasa ya. Kita bersama-sama untuk semakin maju di dalam Tuhan. Yuk. Mohon doa syafaat, yuk Cihun. Ibu Hunita. Ya, saudara, saya sebelum doa syafaat mau menyampaikan, tapi bukan khotbah lanjutan ya. Khotbahnya udah luar biasa ya, jadi nggak perlu komentari ya. Maksud saya gini, itu kalau kita lihat one home, one family dan lain sebagainya. Saya pingin ya, ini bukan hanya sebagai slogan-slogan ya, tapi ini akan diaplikasikan dalam hidup kita lewat apa? Lewat FB ya, salah satunya FB, Family Blessing ya, tiap hari Rabu itu. Kita akan lihat di FB ini bagaimana orang berkomunikasi, bukan di ranah formal ya. Jadi FB ini nggak ada formal-formalan sebenarnya. Kita akan lihat kehidupan orang secara individu. Ya, kita akan bisa melihat kesaksian-kesaksian, permasalahan yang ada di situ ya. Itu aja sih yang akan saya sampaikan. Kemudian mari kita sama-sama kita berdoa syafaat ya. Oke. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kehadiran-Mu hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami, Engkau membukakan kami Tuhan. Di tengah-tengah permasalahan yang ada dalam kehidupan kami, dalam hidup berjemaat kami Tuhan. Kami merasa Tuhan, Engkau selalu hadir, Engkau selalu setia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang atau anak-anak-Mu yang telah memberi dirinya dibaptis minggu lalu Tuhan. Kami percaya Tuhan, inilah awal putusan yang baik bagi mereka yang sudah mengambil keputusan untuk dibaptis menjadi warga negara surga Tuhan. Kiranya Engkau memberkati terus Tuhan, kelahiran baru Tuhan, kelahiran secara rohani bagi mereka Tuhan. Untuk memenangkan Tuhan, kehidupan ini Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan, untuk menjadi Tuhan, alat-Mu Tuhan, dalam hidup kami Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa juga untuk Ibu Ana Tuhan, yang mamanya saat ini Tuhan, sedang dirawat Tuhan. Kami mempercayakan seluruh kehidupannya Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tahu yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, merelakan apa yang Engkau mau lakukan untuk hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah salah.
Engkau selalu baik Tuhan. Dari itu Tuhan Kau teguhkan, Kau kuatkan Ibu Ana Tuhan dan keluarganya Tuhan. Apa yang Engkau mau Tuhan, apa yang Kau kehendaki Tuhan, biarlah itu yang terjadi Tuhan. Dan kami akan sama-sama Tuhan berdoa Tuhan untuk damai, sukacita, kekuatan dari Engkau Tuhan untuk Ibu Ana dan keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pertumbuhan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau kami memulai bersama Engkau Tuhan. Engkau sendiri yang Tuhan akan menggembalakan Tuhan domba-domba yang ada seberapapun itu Tuhan. Kami percaya Tuhan kedewasaan rohani yang akan Engkau bentuk, yang akan Engkau pakai Tuhan. Jemaat seberapapun yang ada Tuhan untuk memuliakan Engkau, untuk merajut kerajaan-Mu Tuhan di bumi ini Tuhan. Jamah setiap jemaat-Mu yang dalam kelemahan Tuhan, baik fisik Tuhan, Kau kuatkan, Engkau berikan Tuhan kesehatan, kemampuan Tuhan yang daripada Engkau Tuhan. Supaya kami sanggup Tuhan menjadi hamba-Mu yang terbaik Tuhan. Menjadi hamba-Mu yang taat, menjadi hamba-Mu yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Indonesia Tuhan dikasih Engkau Tuhan. Ke depan Tuhan bangsa ini Tuhan akan menyelenggarakan pemilu. Dari itu Tuhan kami mohon Tuhan perlindungan dari-Mu Tuhan. Penyertaan dari-Mu Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Setiap Tuhan pemerintah-pemerintah yang ada. Baik di level yang terendah maupun sampai yang tertinggi Tuhan. Kami percaya Tuhan ada dalam kendali-Mu Tuhan. Berikan mereka takut akan Engkau Tuhan. Sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang di luar kehendak daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami selanjutnya Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami untuk-Mu Tuhan. Supaya kami Tuhan menjadi nyata kemuliaan-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan di tengah-tengah bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, sebentar kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing, ke dalam rumah tangga kami Tuhan. Kami akan pulang dengan kemenangan demi kemenangan, kesembuhan demi kesembuhan, keharmonisan demi keharmonisan, kebahagiaan demi kebahagiaan. Kami terima berkat Bapa Surgawi. Kami terima berkat Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita. Mulai hari ini sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan kita sama-sama katakan amin. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib